Halo Citizen, kembali lagi di Ruang Mistis. Kali ini kisah datang dari salah satu Citizen yang membagikan pengalaman horornya di daerah Jawa Barat. Kita panggil saja namanya Budi. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Budi ini berlokasi di sekolahnya. Kisah ini berawal sejak Budi masih kecil. Budi ini memiliki kemampuan yang bisa melihat sesuatu tapi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bukan indigo, bukan juga yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Tapi sejak kelas 5 SD, mata batinnya sudah terbuka. Sekolah Budi dikenal dengan suasana yang cukup angker. Banyak yang bilang sekolah itu punya penunggu. Dan semua berawal sejak Budi lulus sekolah. Tapi ia kembali lagi ke sekolahnya untuk acara ekstrakurikuler. Acara itu berlangsung semalam suntuk sehingga mengharuskan ia untuk menginap. Budi ini ikut hadir di sekolahnya sebagai alumni, juga sebagai pengawas untuk adik-adik kelasnya. Malam itu, sekitar pukul 8:30, para peserta sedang latihan paskibra di lapangan. Lapangan itu dikelilingi oleh gedung-gedung bertingkat. Di tengah-tengah latihan, pandangan Budi seketika terhenti. Di lantai 2, ia melihat sosok putih berkelebat, cepat sekali dan lewat begitu saja. Dan bukan hanya Budi yang melihat, tetapi temannya yang tak jauh darinya juga menyaksikan hal yang sama. Mereka saling menatap, namun memilih untuk diam. Latihan semakin tidak fokus, seolah ada sesuatu yang terus menyaksikan mereka dari kegelapan bangunan. Beberapa hari setelah itu, Budi kembali menginap di sekolahnya untuk persiapan demo ekstrakurikuler. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, dari kelas sebelah terdengar suara gaduh. Kursi digeser, langkah kaki, bahkan terdengar seperti orang berbicara. Tapi anehnya, gak ada yang berani untuk mengecek kelas tersebut. Semuanya pura-pura tidak mendengar kecuali Budi. Hari pelantikan pun tiba. Malam itu sekitar pukul 11, Budi yang menjadi pengawas mengecek adik-adik kelasnya ke kelas yang berseberangan antara kelas laki-laki dan perempuan. Ia berjalan menuju kelasnya, namun begitu membuka pintu, tubuhnya langsung kaku. Di dalam kelas, Budi melihat ada sosok hitam menjulang tinggi dan tingginya hampir mencapai langit-langit ruangan tersebut. Sosok itu duduk, diam, tapi sangat jelas keberadaannya. Budi panik, ia langsung menutup pintu dan berlari ke kelas lain. Jantungnya berdegup kencang, kakinya gemetar, namun ia memilih untuk diam. Karena masih kaget, Budi memutuskan untuk ke toilet bersama temannya. Namun, saat berjalan menuju toilet, telinganya tiba-tiba berdenging keras. Ia tidak bisa mendengar apapun. Kecuali satu hal, jeritan seorang wanita. Jeritan itu begitu keras, sehingga menembus telinganya. Budi langsung merasa tidak enak, dan langsung menarik tangan temannya, dan memutuskan untuk balik lagi. Namun, suara jeritan itu masih saja terngiang-ngiang, hingga akhirnya ia meraih ponselnya. Saat menatap siluet wajahnya di layar, yang ia lihat bukanlah wajahnya sendiri, melainkan sosok lain. Wajahnya rusak, penuh luka, menatap balik kepadanya. Budi panik, nafasnya tersesak. Ia terus berzikir, berharap semuanya segera hilang. Hingga tengah malam, baru suara itu perlahan menghilang. Keesokan harinya, Budi pulang. Dengan tatapan kosong, pikirannya kacau. Bahkan ia tidak bisa tidur seharian karena terus memikirkan kejadian semalam. Budi yakin yang ia alami bukanlah halusinasi, melainkan kejadian nyata yang akan selalu diingatnya. Dan itulah kisah yang dialami oleh Budi, pengalaman mistis yang ia yakin bahwa itu bukan halusinasi, tapi kejadian nyata yang akan selalu diingatnya. Kalau kamu sendiri, Citizen, apakah kalian pernah merasakan hal yang sama? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di ruang mistis berikutnya.
tetap waspada karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan kita dari kegelapan.